aku tahu dia mau ngomong apa. Ya iya. Orang udah tahu dialognya. Dangdut. Dangdut. Gimana caranya udah cekukan terus gitu. Gitu kan gak enak kan ada suara gitu. Kayaknya Indonesia itu lumayan salah satu cowok-cowoknya tuh paling bucin daripada ya. Aku jadi ikutan baper karena ngeliat kakak sedih jadi sedih beneran. Hatinya sakit, tapi orang-orang sekitarnya juga jadi sakit hati kan karena salah langkah terus ibaratnya. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, balik lagi di Sini Chat. Dan kali ini gue Nanda udah bareng sama Kes dari film Yakin Nikah. Biar rame, biar seru. Apa kabar guys? Baik dong. Baik, apa kabar? Kayak berasa ngaca deh. Sama yang ini ya? Saya Jordi. Oh, bukan Jordi ya? Ada di poster saya. Saya sama Yori. Ibunya dong. Kacamatanya mana ya Mas Jordi? Ada. Ada. Tapi ntar kelihatan tua. Oke, baik ya, alhamdulillah ya kayak guys hari ini. Baik. Kayak anjing ngeliatin jadi malu. Jadi agak nervous gitu loh. Gimana perasaannya udah mau tayang filmnya? Ada Senang banget. deg-degan? Bahagia. Happy. Excited sih kita ya. Senang banget. Kita nggak sabar untuk membagi kebahagiaan kita ini bersama orang yang lain. Iya. Ih, mantep banget. Tapi udah pada nonton filmnya? Udah. Oh udah. Aku yang belum. Nih. Nggak dikasih lihat buat si. Dikasih nih. Biar surprise. Ben surprise. Kita sempat lihat preview tapi ya bukan yang benar-benar udah Iya, Udah iya, jadi masih ya. rough cut gitu ya. Sorry ya. Sorry ya. Udah cuman kata orang. Kapan? Yang kemarin. Oh yang kemarin. Di bioskop Iya, lagi iya, nontonnya iya, di iya. bioskop. Apa special screening ya? Iya. Iya. Oh. Kamu udah belum? Aku udah. Di special screening itu? Ngapain nanya kalau udah? Kan ini basa-basi. Oh, iya, iya. basa-basi. Menurut Mbak filmnya gimana? Oke, kita balik ke pertanyaan pertama dulu ya. Kan ini buat kalian spotlightnya, jangan nanya aku. Gak apa-apa, kita suka bagi-bagi spotlight. Iya. Kita ngobrol. Bagus filmnya. Kok malu-malu gitu bilang Malu, begitu. coba. Tapi sebelum kita bertanya ke pertanyaan yang udah banyak tanyain media lain ya, kita Kamu tanya lagi dulu. pertama kok. Oh iya. Iya. Serius? Enggak. dong. Hari ini yang pertama. Kalau aku sih pertama jadi. Ada yang pertama. Di Maxim pertama. Ini pertanyaan paling susah sih dari 35 pertanyaan yang lain. Iya. Banyak banget ya. Apa nih? Kenapa orang harus menonton film ini? Bukan. Apa hikmah dari film ini? Atau Lagi ditanya. Message kabar? apa yang ada? Pasti suruh merangkum deh. Itu terakhir. Itu terakhir ya. Ngebaca judulnya tuh yang benar apa? Yakin nikah. Nah ini belum ada Yakin yang nanya nikah. nih pertanyaan ini. Nah ini kakak. Yakin nikah gitu. Gimana yang benar coba? Kalau menurut aku yakin nikah gitu. Iya sama. Nanya. Kalau menurut karakter Pertanyaan. aku yakin nikah gitu. Oke. Kalau motor apa? Kalender. Yakin nikah? Oh, enggak bertanya tapi kayak Iya. itu. Mendesak Kalau- gitu. Iya, mendesak. Maksud lo? Yakin nikah. Itu sesuai sama karakter atau gimana? Karakter aku? Nggak, ini yang buat di film ini bukan lo sama Luna. Kalau itu mah udah terjawab. Kalau di karakternya Arya sih Ayo. yakin nikah. Iya yakin sih dia, yakin sih. Gimana ya? Berarti tanda Arya seru waktu itu ya, yakin tanda ya? seru ya. Tanda seru. Yakin Seru. nikah gitu. Iya. Oh yakin. Kalau Arya yakin. Yakin sih. At one point yakin. Awalnya nggak terlalu yakin, terus jadi yakin. Nah, kenapa Terus tuh? habis itu bisa nggak kayak tahu gitu? yakin atau nggak. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya orang kalau mau kawin tuh gitu. Oh iya sih ya. benar. Iya kan, pasti ada keraguan kayak siap nggak ya nikah, Ya. yakin nggak ya sama Oh, orangnya. Enggak makanya jadi berapa kali tuh? Ya. Oh iya benar, berarti harus ada keraguan dulu. Harus ada keraguan dulu, yakin dari itu. Diingetin. Baru menemukan yang tepat. Iya. Jadi ada yang validasi nanti ternyata yakin nikahnya gitu. Yang udah nikah baru bertiga ya? Semua kecuali saya gitu aja. Oh gitu. Tapi di film ini harus Kayaknya- nelfon. Kayaknya Gimana? Yang mau duluan dia. Yang karakter di film ini gara-gara dia. Iya. Semuanya. Gara-gara dia kamu jadi yakin nikah? Gara-gara dia mau yakin nikah, saya jadi nanya, yakin Yakin nggak ya nikah. nikah? Nah,
bingung ini kata orang ini promonya gimana sih? Judulnya ini sih. Pokoknya karena hashtag yakin Bagus nikah. judulnya. Premisnya karena adikku mau nikah dan melangkahi kakaknya, yaitu Niken, dan orang tuanya pamali ngerasanya kalau ada adik dilangkahin sama kakaknya. kakak dia dilangkahin yang sama adiknya. Gitu. Karena kita punya bude, punya tante yang nggak nikah kan dilangkahin kan sama ibu kita. Itu pernah terjadi di keluarga gitu. Jadi ada ketakutan untuk melangkahi gitu kan. Karena makanya pasti banyak deh orang yang percaya sama pamali seperti itu. Kayak nggak boleh ngelangkahin kakak perempuannya. Atau nanti kalau sampai ada yang udah bener-bener kayak nggak mau kawin sekarang juga gitu. Jadi kayak ada bayar-bayar apa gitu. Kayak ngasih hadiah-hadiah apa gitu Hadiah kan. ngelangkahin gitu ya. Ngelangkahin kayak Ada sebuah syarat gitu kan. Berarti kan orang masih mempercayai tradisi itu sebenarnya. Nah di film ini berawal dari isu itu sebenarnya. Tapi dikemas secara modern kali ya. Iya, dikemasnya modern, benar. Karena ya ibunya tuh percaya bahwa oh ini kayaknya jangan deh gitu. Ibunya masih ini budaya lah kalau ibunya. Iya. Kalau bapaknya tuh udah modern banget. Bapaknya modern banget ya. Kerja apa sih Pak? Nganggur kayaknya. Bapaknya di rumah terus. Iya juga ya, saya baru sadar loh. Saya juga baru. Aku kirain chef loh, bukan ya? Bapaknya itu sebetulnya kalau di rumah itu kerjanya ART. Yang selalu masak bapaknya, Iya. yang ngelap-ngelap selalu bapaknya. Iya lagi. Iya juga ya, bener juga. Muda pensiun Pak? Belum, kan masih belum. muda di film itu. Oh oke. Emang kawinnya muda ya, Kawinnya makanya muda. anaknya Muda. muda. Oh, tapi dari udah lama nganggur. Di film itu udah lumayan lah kayaknya. Oke. Nah, tadi kan udah tahu nih sinopsisnya. Tapi kalau yang udah aku tonton di film ini kan Niken itu lumayan memang people pleaser kan. Dia kayak iya gitu. Nah, itu kan kayak susah ya kalau kita lihat ya sebagai penonton. Kayaknya banyak yang ditahan gitu emosinya. Menurut Kak Enzi yang paling susah adegan yang mana yang kayak harus benar-benar Press gitu ya. adegan emosi gitu, Niken. Hampir semua scene tuh lumayan ngepres banget sih, karena beda banget karakter Niken sama karakter Enzi. Cuma ada satu scene yang sebenarnya Enzi sama Arya sama Niken. Yang momen kita berantem lah, ada berantem di kafe gitu. Oh ya. Itu tuh kayak pengen speak up gitu. Niken tuh kayak ngerasanya aku pengen marah gitu, tapi gak bisa marah karena ya Arya di sini dominan juga kan gitu, sebagai pacar yang emang cowok yang secure, yang dominan gitu. Jadinya nggak ada hak untuk berbicara gitu rasanya. Itu tuh lumayan nge-repress itu banget. Dan abis itu kan yang ke tangga, yang gitu-gitu kan. Jadi moodnya tuh masih berlanjut ke scene-scene selanjutnya sih gitu. Tapi kalau boleh tahu backstory-nya Niken tuh bisa jadi sangat seperti ini, people pleaser gini, dengan keluarga yang sebenarnya cukup harmonis juga ya gitu. Menurut kamu apa setelah kamu mendalami karakter Niken? Kalau aku tuh percaya di satu keluarga itu pasti anak itu beda-beda karakternya. Iya nggak, bener nggak Kak? Nggak Kamu tahu. punya anaknya banyak ya? Iya betul. Pasti ada yang lebih Betul. diem, ada yang lebih Apa zodiak ngaruh nggak sih? ambisius. Gak tahu ya aku kalau perzodiakan itu. Kemarin kan kayaknya selalu ngebahas karena Iya. zodiaknya Zodiaknya ini, gitu. zodiaknya itu dan Niken zodiaknya apa emang? Libra. Dibikin sama Mbak Prita. Aku Libra. Kamu kayak gitu ya? Kayak Niken ya? langsung gitu lagi. Kamu decisive nggak? Sebenarnya Nikennya ada cerita aku. Oh gitu. Adik aku mau nikah. Oh, ceritanya. beneran? Iya beneran. Wah. Jadi makanya mau relate. Akhirnya dinikahin. Akhirnya aku kayak Niken nyari pasangan buat dinikahin duluan. Biar gak dilangkain. Bener, ini bener. Iya bener. Tapi maksudnya nggak Relate Endingnya kayak gila. Niken nggak? Akhirnya jadinya nikah. enggak, alhamdulillah jadi nikah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah jadinya jadi. jadi Maksudnya nyarinya nggak yang seniken yang Yang gitulah gitu. buru-buru. Akhirnya Yang ada kayak konfliknya konfliknya gitu ya. banyak dan ini gitu. Oh, Nah lebih silakan mudah ya? balik lagi. Oh iya balik lagi. Dia udah mulai mau curhat nih. Udah mulai mau curhat. Gampang kayak di ini. Ini pertanyaannya apa? Oh anak-anak kan beda-beda. Oh iya, Terus karakter anak-anak. Libra ya zodiaknya. Niken. Menurut aku setiap keluarga itu pasti kalau punya anaknya karakternya beda-beda. Dan memang mungkin karakternya Niken sendiri memang udah introvert, emang bukan yang se-cheerful Anggi misalkan. Dan ditambah lagi semakin bertambahnya usianya, Anggi itu lebih punya ambisi di hidupnya Oke. dia. Jadi dia emang secara karir juga lebih baik, secara pacaran juga lebih secure pacarnya. Yang kayak yang aku dikenalin sama pacarku aja tuh dari Anggi gitu. Jadi emang Niken kayak emang orang biasa yang
ya udah jalan hidup ya udah let it flow aja gitu loh, bukan yang ambisius gimana banget gitu. Jadi kayak itu mungkin yang ngebikin dia akhirnya people pleaser karena dia nggak tahu apa yang dia mau, jadi dia ngikutin aja kata orang-orang sekitarnya dan sampai akhirnya itu jadi nyakitin orang-orang sekitarnya juga karena dia selalu berusaha menyenangkan orang lain, tapi sebenarnya jatuhnya malah menyakiti orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak terpaksa doang gitu ya? Iya, jadi kayak ngelakuin sesuatu tuh yang nggak genuine aja gitu. Hatinya sakit, tapi orang-orang sekitarnya juga jadi sakit hati kan karena salah langkah terus ibaratnya. Nah, itu yang biasa dilakukan sama orang-orang people pleaser kan. Oke, tapi kalau Anggi sendiri sebenarnya kan kalau di film ini kan ternyata confident, terus habis itu ambisius, banyak achievement lah segala macam. Tapi ada nggak sih sebenarnya kalau backstory-nya sebenarnya Anggi tuh punya insecurities juga loh terhadap kakaknya lah atau keluarganya gitu-gitu? Sebenarnya sih kalau Anggi itu insecurities di film ini enggak ya, belum. Nggak kelihatan Nggak gitu kelihatan. Cuman yang kelihatan tuh kan kesannya Anggi ada saingannya sama kakak atau dia tuh maunya dia. Tapi sebenarnya di balik itu keluarga ini nggak cuma Anggi ya. Jadi kita semua tuh sayang kakak dengan cara kita masing-masing dan mungkin cara aku sayang ke kakak itu dengan keras sama kakak. Aku mau kakak tuh pokoknya kalau harus lebih, lo kerjaan lo tuh harus bener, lo tuh harus pasangan lo juga harus yang bener. Pokoknya semuanya harus bener. Jadi sayangnya tuh lebih ke ngatur yang padahal menurut aku tuh sayang banget sama kakak buat pengen bikin kakak enak tapi malah ngebebanin kakak gitu. Karena caranya salah. Oke. Kalanya kayak, sih nih adik gue ngatur-ngatur gitu kali ya. Controlling ya adiknya? Controlling ya dia. Iya, kan sayang. Kadang-kadang kayak terlalu controlling juga nggak oke juga ternyata Nggak nyaman kan. Gitu. Adek, Mbak controlling ya? Lumayan. Nah kalau ke manggilnya Kak Tora apa Om Tora nih? Kak Tora lah. Aku Aku lusa pakai ses. Nah kalau Kak Tora sendiri karakter Pak Hendar ini kan sebenarnya kayak mencoba untuk sangat dekat dengan anak-anaknya, kayak masuklah ke kehidupan anaknya yang mungkin lebih muda segala macam. Tapi kalau pengalaman pribadinya Kak Tora sendiri, ada nggak sih kayak kesulitan untuk bisa dekat sama anak-anak yang jauh beda umurnya? Kalau kesulitan dekat sama anak yang jauh umurnya, apalagi yang paling kecil nih gue ya, gue kan masih ada yang masih SMP, ya lumayan agak susah sih karena dari bahasa aja mereka udah ada yang berbeda gitu, kayak misalnya apa Skibidi Toilet, Sigma, Miwing. Sumpah itu apaan Sigma? Masa nggak tahu? Nggak tahu gue. Miwing. Miwing tahu. Sigma kan? apa? Sigma tuh keren. Wow. Skibidi Toilet, mereka sendiri udah menciptakan bahasa mereka sendiri. Gitu. Kayak TikTokan, anak gue tuh, wah kalau misalnya gue kasih tahu itu nggak ini. Cuman kalau gue rekam di TikTok gue, begitu dia lihat, wah ternyata bapak gue ngomongin ini, dia lebih dengerin dari TikTok gitu daripada dari gue. Kadang gue kirimin ke TikToknya dia, gue nggak posting di TikTok, gue kirimin TikTok dia, terus gue ngomong apa gitu. Makan gitu misalnya gitu. Sumpah. Jadi dia ya udah anak sekarang tuh lebih gadget banget lah kalau menurut gue ya. Beda sama gue dulu gitu, karena kalau gue zaman dulu gadgetan lah orang belum diciptain ya kan. Kalau sekarang kan emang udah zamannya. Ya beda sih. Tapi akhirnya itu ngebantu juga nggak buat karakter Pak Hendar ini di film ini? Nah tadinya pas dibilang, wah lu pokoknya di sini jadi orang tua yang asik. Lah gue udah berpikiran kalau gue tuh udah orang tua paling asik gitu buat anak-anak gue. Tapi ternyata asiknya Mbak Prita nih sutradaranya nggak seperti itu gitu. Di sini tuh bener-bener di karakter Hendar tuh ngomongnya ditahan, nggak terlalu luwes. Bahkan beberapa yang gue luwes itu yang jadi ini dihapus tuh ternyata kan. Yang iya guys gitu, posting-posting itu dihapus gitu. Jadi ternyata karakter Hendar emang yang dipinginin tuh ya yang seperti itu gitu. Soft spoken ya? Soft spoken dia itu bener-bener berapa kali pas ngomong, kalau gue kan ngomong emang agak cepet karena emang kan dulunya gue rapper ya. Boleh Kak? Kalau kamu mau mulai suka. Nggak usah. Iya. Nggak usah, gampang banget dipancing. Karena ngomongnya cepet gitu. Nah kemarin tuh tor dipelanin lagi. Selalu digituin, tuh diingetin terus. Ya udah.
Berarti itu challenging juga dong Kak, buat jadi Pak Hendra. Lumayan challenging. Akhirnya coba ngomong malah jadi slow motion. Sama yang lebih challenging lagi, kita di lokasi itu kita beradu tahan panas ya. Karena udaranya tuh di lokasi kita syuting tuh bener-bener Panas banget. Panas kayak sauna beneran dah. Bahkan di rumahnya. Iya, di adegan rumah tuh set rumah 5 hari pertama tuh panas banget. Jadi acting kita bagus banget di dalam rumah itu. Kayak pas lagi pokoknya kalau di dalam rumah terus kelihatannya kayak nyaman. Bener-bener. Kalau ada aktor Adem, pemenang ya. Piala Citra kondisi rumah terpanas, kayaknya kita bisa. Kekeluargaan banget. Enggak kelihatan, bener enggak kelihatan. Kalau lagi syuting kan nggak boleh nyalain kipas AC atau Iya, apapun berisik kan, ya. nggak Wah, ada. itu bener-bener. Jadi kita bener-bener Katora sampai kipas yang portable tuh 3 ditempel di badan. Tiap abis take langsung buka baju, bajunya dikeringin, gue di depan kipas angin gitu. Take langsung pakai baju lagi. Itu enggak masuk angin ya? Lu Hari kesana kedua, nggak sih? Oh dia sempet kesana juga deh si Maxim. Sempat 1 hari. 2 hari kita kayak gitu, hari ketiga dia cepukan. Nggak ada orang kepanasan cepukan. Oh iya kan? Yang pas gue datang itu. Oh iya. Iya cukup. Cepukan gue 2 hari bilang. Iya. Berarti enggak syuting? Syuting. Mau menyiksa pemain yang lainnya. Kita sampai Google cara-cara menghilangkan Menggunakan cepukan. Dan cepukan. semua Kiri, tidak Semua udah dapat dan tidak berhasil. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Ngagetin, nuduh nyuri. Kan bisa kalau orang nuduh nyuri kayak, lu maling ya? Iya. Terus kayak, enggak. Lupa dia sama cepukannya kan, hilang. Emang iya, gue malah kaget gitu. Iya, kayak- Lu maling ya? Emang iya gitu. Ketahuan. Malah ke situ. Pengen jujur. Jadi yang bikin berhasil apa cepukannya biar berhenti? Ronde. Oh iya, wedang jahe. Wedang jahe. Oh, malam. wedang Iya. jahe. Pas malamnya dikasih wedang jahe, lah hilang. Kan gitu. kita Gojek. Oh, Wedang iya. jahe kan. Tapi itu udah mau pulang. Iya benar. Selesai dong. Udah malam. Iya, Dimakan kan? dimakan. Sampai pesen 2 kali. Berarti pas syuting tetap masih dalam keadaan cepukan? Apa? Pas syuting dalam keadaan cepukan? Pas take? Wah, ini ada satu adegan Enzi tuh ceritanya lagi curhat, nangis-nangis di kolam renang. Iya. Dialognya panjang banget. Aduh, gue tuh berusaha nahan biar nggak cekukan kan. Gimana caranya udah cekukan terus gitu. Maksudnya kan jadi dia nangis-nangis, gue cekukan kan jadinya lucu gitu Iya. kan. Dan itu gue nahan ketawa kan gue gampang banget Iya. ketawa. Gua tiap Dikit dia- lagi nggak gitu, nggak yang ya nggak gitu. Iya. Jadi kamu berasa kayak gitu ya kak? Iya dia ada pas lagi cover, apalagi pas cover Iya. gue curang pas cover ini nggak gini. Dia tahan. Gue harus nahan kan. Kalau dia tiba-tiba, ayah kalau mau kamu gitu kan gak enak kan ada suara gitu. Jadi gue nahan. Akhirnya badan gue gerak semua. Parah kayak badannya gerak. Harusnya jadinya pakai body double kalau nggak salah ya? Enggak. Enggak ya? Siapa yang bisa mau didoublein gue? Ganti bapak kalau hari itu. Oke, kalau ke Maxim nih. Arya itu kan adalah pria idaman ya. Oh, iya. Ya kan? Pokoknya jangan sampai dia ngomong gedung aja. Kalau yang lainnya dia pria idaman. Coba. Kau ngomong apa? Gedung. udah aman nih. Kemarin kayak gimana? Coba gedung. 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 Nah ini apa? Ini udah lu nonton diri lu sendiri ntar. Ke gedung. Iya gedung. Gedung gitu kayak gedung. Masih ada aksen ini gedung. Masa sih? Ada Gedung. ada Saya kemarin agak dari susah. Italia jadi sekarang Indonesia lebih bagus. Soalnya D susah ya, D. Gedung. Gedung. Oh, bener. Biasanya dodol. Dodol yang paling susah. Kue dodol. Dangdut. 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 Ya itu susah itu. Oke. Iya. Nah, Gimana tuh? Arya dari mana? iya Dari dia Perancis. kan idaman terus kayak tapi dia tuh kesulitan untuk memilih prioritas antara karir sama hubungan dia kan sebenarnya. Sepertinya sih Arya malah memang prioritasnya tetap lumayan karir sih. Cuman karirnya itu memang buat hubungannya dia, buat masa depan dia bersama Niken justru. Jadi itu yang menjadi Arya idaman mungkin ya. Iya. Makanya kan di sini mungkin 50-50 kan, ada yang tim Arya atau tim Aku tim Arya. oh tim Arya. Iya, yang tim Gary itu Ayah. Gary. Ah ya, gitu. benar. Ya, jadi mungkin memang idamannya Arya itu sih, dia tuh memang mau men-secure masa depannya bersama pasangannya gitu dan keluarga. Tanggung jawab gitu. Iya, tanggung jawab, responsible. Tapi menurut kamu sebagai laki-laki ini melihat di Indonesia lah ya, emang pria Indonesia itu emang agak sulit untuk bisa prioritasin antara hubungan atau karir nggak sih? Kalau dari yang aku pernah lihat ya, lebih banyak prioritas hubungan sih daripada, bucin kayaknya Indonesia itu lumayan salah satu Iya cowok-cowoknya tuh paling bucin daripada anywhere in the world sih. Kalau menurut aku ya, mungkin yang aku kenal Iya, bucin-bucin. Kalau menurut Kak Tora gimana?
Bucin atau enggak? Aku bucin apa enggak? Enggak Enggak, cowok-cowok di Indonesia tuh lebih bucin apa lebih karir oriented? Wah, beda-beda orang sih. Iya sih. Kayak ada anak gua nih, satu cowoknya bucin, yang satu cowoknya kerja dulu, diduluin dulu, baru ini. Ya tergantung orang, tapi kayaknya banyakan bucin sih. Iya. Tapi Kalau berarti dipikir. Kak Tora ngalamin jadi handler di kehidupan nyata ya? Iya. Kan anak-anaknya berarti kayak baru tahu udah gitu anak gua perempuan semua lagi. iya. Jadi kayak Makanya milih. pas ditawarin, wah ini keren banget nih Tor, lo akan menjadi bapak yang gini. Lah perasaan gue udah kayak gitu. Gue kepikirannya Diri gitu. sendiri banget. Diri sendiri. Pas kalau nggak salah pas banget pas reveal cast segala macem, Kak Tora pas mau nikahin anak pertama juga ya kalau nggak salah. Apa deket-deket gitu ya enggak ya? Apa iya? Nggak mungkin. Nggak jauh ya? Jauh. Kalau pas reveal Apa cast setelah pasti ya? diundang semua. Ini kan nggak gue undang. Oktober. Soalnya Oh, iya. undangannya nggak cukup. Oktober kita Oh, pas akan mau reveal punya tuh. cucu kali. Iya kali ya. Iya kan? Enggak. Lupa ya? Pas syuting sih enggak. Pas syuting enggak ya? Oke, udah salah saya. Ingat aku, udah lama banget sih syuting. Enggak, ini misinformasi, maaf Pak. Oke, nah selain tadi Kak Enzi cerita momen sulit pas Kak Tora cegukan, ada nggak momen sulit lain yang kalian pas syuting harus nahan ketawa satu sama lain? Aduh, selalu gak sih? Kayak mereka deh. Kalau keluarga ya ada. Karena kamu berat ya. Coba yang kamu ingat apa? Aku berat-berat Rasanya terus. berat ya. Yang kamu Aku sih kalau cuman sama kakak lumayan Aman. masih aman Aman, kan? kan? Masih aman. Apalagi kalau yang adegan kakak di tangga itu kan sedih Iya. tuh. Aku jadi ikutan baper karena ngeliat kakak sedih jadi sedih beneran. Terus ada adegan kita berempat. Ibu udah belum take udah nangis duluan ya sih? Iya benar. Iya iya. Oh Itu iya yang ya. pas apa ya? Ibu udah baper. Ada adegan kita berempat. Itu yang pas apa ya? Iya benar. Padahal Mbak Prita ending ya kayaknya. Mbak Prita kan bilang Kak, Ending kalau udah nangis. ada Scene jangan ending ya? Iya ending. Itu kan sedih kan. Kakak tuh sedih kan, lumayan kayak ke bawah suasana gitu. Ibu belum take tuh udah nangis. Udah gitu gara-gara ibu nangis, aku ikut nangis. Terus Mbak Prita lewat tuh kayak cengeng. Tapi ayah juga cengeng sih. Itu kayak gara-gara dia itu kan. Keluarga cengeng gara-gara lo Kak. Enggak, gue bingung. Kita syuting 5 hari yang bener-bener dari awal sampai akhir. Maksudnya pokoknya awal syuting itu adalah set keluarga dulu ya. Iya, set Set rumah dulu. Terus scene-scene penting kayaknya diambil di ending-ending ya. Dan Jadi waktu- kita udah bonding banget. Karena panas itu kali ya. Iya. Kita jadi kayak Jadi kita bonding banget. Kita tuh deket tuh gara-gara rumah ini sebenarnya. Rumah itu membuat kita bersatu. Kita kan udah reading, udah tahu skenario-nya itu kayak apa. Jadi kok kan nangis Scene beneran. ending. Terus gue ngomong, belum juga dialog baru diem doang kayak. Karena di situ gue nggak nangis. Iya, iya. Jadi gue kayak ya emang pengen ngasih, ya pengen ngomong aja sama keluarga gue gitu. Tapi mereka bertiga udah. Ibu udah air mata, kayak, kenapa lo udah nangis duluan? Dia kan pengen ketawa, ini juga ikutan nangis. Si bapak juga pas udah lagi master gitu, kayak gue nengok orang-orang, ayo mampus nanti pas cover ulang lagi Capek, nangis iya, ya. Orang gak harusnya gak nangis gitu. Tapi seru jadinya kita ya emang chemistry jadi genuine Iya. ya. Dapat bener. Pantesan Mbak Ersha di situ kataku kayak, ih aku jadi pengen nangis juga. Ternyata udah dari sebelum take ya. Sebelum take udah nangis. Udah nangis ya. Pantesan. Akhirnya udah nahan-nahan, kan disuruh hapus dulu, jangan nangis dulu ibu. Aku tahu dia mau ngomong apa, ya iya deh. Orang udah tahu dialognya. Lu udah baca berkali-kali. Udah diputer sama dia ya dialog itu di kepala. Biar Kita nangis. itu buat muka gue. Ada yang nyebelin banget adegan kakak panjang banget sedih sama ayah di kolam renang. Iya. Tapi gue sama ibu nggak bisa pulang karena kita background. Iya benar. Kita jauh banget, kita background. Jadi kita tuh cuman kita kayaknya jadi kita Makan sate ayam. jadi kan dan itu kan adegan sedih kan, kakak panjang banget kan skripnya kan, yang adegan Lama. itu lama banget take-nya. Sedangkan aku sama ibu tuh di living room, tapi jadi background kepalanya doang tuh kan Itu yang remote itu kan? Iya remote. Terus aku sama ibu kayak kita gerak kali ya, kan nggak mungkin kan kita ngobrol tapi begini terus, ya akhirnya gini, Gini-gini ya. ada pergerakan dikit. Mereka udah Bener. sampai mana ya ngobrol, nggak kedengeran. Kedengeran, karena mereka harus ada di background. Banyak sih, banyak banget. Kalau Maxim apa? Ada nggak? Pas momen lari bareng Oh. Kak Tora kali. Itu lucu itu. Panas juga sih.
Kita juga solidaritas tapi itu. Tapi udara di situ. Enggak sih, apa ya yang lucunya pas kita lempar langsung ke motor, apa sih itu namanya? Box motornya itu kan. Iya. Kan di dialognya kan yang ini, ayah pilih siapa? Gue pilih si ini gitu kan. Jadi harus ada satu yang menyakiti, gue pilih dia untuk menyakiti gue. Banting Gimana yang nih? keras aja gitu. Gue ngakak sih scene itu. Dibanting ke dalam situ ya? Dari box itu. Oke. Nah, Cepet itu sini tuh. Cepet ya. Kayaknya kita langsung dapat sih. Yang lucu sih supir sampahnya itu, karena supir sampahnya itu suaminya Astrada. oh iya. Oh iya. Iya benar ya. Ini temen. Lu ketawa-tawa apa deh? Oke. Nah, kalau ngomongin film ini kan adalah kayak dialog yang ngasih tahu dari ayah kalau nggak ada pasangan yang sempurna, ya kan? Karena kesempurnaan itu cuma milik Dorce. Iya, bener sih. Tawan umurnya ya. Kayak kan pasangan itu kayak sate ya. Iya. Nah, Ayo masih sebetulnya ada sate, ada martabak, ada nasi goreng, cuman yang diambil cuma sate doang. Sampai kayak itu karena kebanyakan sampai kita kayak bisa stop nggak analogi sama makanan dulu. Parah banget makan. tapi itu yang bikin Katora. Bukan kan? Dari Ya, script bikin kan dari udah ada kan? sini, iya. Tapi itu Genius sih. lanjut di grup nggak sih? Iya, Filosofi itu. Kemarin bercanda itu. Nah, tapi di umur berapa kalian sadar bahwa nggak ada pasangan yang sempurna? Di umur berapa? Maksudnya kapan gitu? Kapan? Ada nggak momen kayaknya emang nggak ada pasangan yang sempurna deh gitu? Umur berapa ya? Dari SMP udah tahu. Mungkin itu dari edukasi sih kalau aku ya. Kayak memang, tapi tidak kesempurnaan itu adalah yang sempurna sih menurut aku. Maksudnya kan itu yang mengisikan kitanya gitu loh. Dia tuh seperti itu biar dia bisa mengisikan aku seperti ini gitu. It's a balance, it's a yin and yang. Kalau menurut gua kesempurnaan itu sih bagaimana caranya kita mensyukurinya aja sih. Iya, menyikapinya gitu ya. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita akan mendapatkan kesempurnaan itu dengan bahagia sekali. Aku nunggu soalnya. Ini nunggu dia ada apa di podcast. Seperti kue putu. Nungguin analogi itu. Kalau kayaknya sama Amanda gimana? Kalau dibilang kapan sadarnya bahwa cinta tidak ada yang sempurna, kayaknya dari kecil juga udah merasakan itu karena kayak dengan pengalaman orang tua, melihat gimana mama sama papaku, terus juga melihat gimana teman-teman sekitarku, masa lingkungan gitu, sampai akhirnya punya pacar pertama, pacar kedua, mengenal sosok pria, masa mengalami romantic feeling gitu loh sama orang tuh kayak akhirnya oh emang orang tuh beda-beda ya, oh emang ketidaksempurnaan itu memang pasti ada, cuman kekurangan itu masih ada, tapi gimana kita menyikapi dan kita mau memilih kekurangan yang seperti apa di pasangan kita yang bisa kita kompromikan gitu loh menurut aku. Jadi kayak itu emang udah dari lama sih, maksudnya dari kayak sejalannya bertumbuh juga itu akhirnya kita menyadari hal itu gitu. Kalau aku masih bingung juga sih karena kan aku belum nikah ya. Mungkin nanti kali one day kalau aku udah ke jalan situ gitu mungkin ngerasain juga. Nanti kita interview lagi bro. Iya nanti deh. Kita balik lagi. So gimana? Tapi ya mungkin kalau kita sayang sama orang kita harus terima kurang-kurangnya juga dan mungkin yang penting kurang-kurangnya itu nggak nyakitin atau apa. Tapi yang penting sebagai pasangan sih yang aku cari ya sebagai pasangan cocoknya dan bisa saling mengerti gitu. Nggak usah sama pasangan, sama orang tua aja kan kadang-kadang kita pasti masih ada kekurangan nih, kita sebagai anak juga ada kekurangannya, tapi ya unconditional love-nya itu kan tetap selalu ada gitu loh, dengan kondisi apapun kita kan selalu menyayangi mereka gitu. Jadi apa Katora analoginya? Udah kan tadi gua. Oh udah. Ditembak lagi. Orang lagi ngeliatin borok dulu. Kalau dikasih lihat ada yang aneh ini, kenapa bulu gue kayak gitu? Oke, nah kalau kalian adalah temannya Niken, terus kalian disuruh nyomblangin Niken antara sama Arya sama atau Gary, kalian bakal ngejual mereka dengan cara apa? Misalnya kayak Arya tuh ganteng lah gitu. Oh jadi ngejual Arya sama Niken ya, bukan jual Arya sama Gary. Arya sama Gary ngeri. Ke Niken. Kita ya kayak gimana ya? Tapi ini sebagai teman bukan sebagai teman. Adik. Sebagai teman. Oh bukan ngejual ngenyomblangin Niken ya?
Bukan. Bukan kan? Jadi Arya ini mau sendiri. ngasih tahu nih kan ada 2 cowok nih. Oke, coba. Tapi kalau di filmnya emang kan yang jodohin Niken sama Arya kan Anggi ceritanya. Oh, oke. Ya pastinya di pihak Arya karena kan tipenya tipe adek banget nih. Oke, cowok untuk gue dan kakak harus kayak gini yang kerjanya bener terus dan sebenarnya kan Sampai look-looknya juga looknya Sama, iya, mirip ya. mirip gitu pokoknya harus yang tipe itu. Kalau gini boleh nggak? Niken, ini gua ada nih 2 cowok nih, yang satu di Tinder, satu di Grindr. Kalau Grindr agak apakah dia Bapak siapa sih? Tinder dong, BA-nya ya? Grindr apa sih? BA aplikasi itu ya? iya. Kalau gua sebagai bapak, Iya. Iya. Niken, Apa Pak? lu mendingan sama Arya aja deh. Kan Bapak kan tim Gary. Kan suruh milih antara 2 Iya. itu kan. Gua sama Arya, dia udah mapan, kerjanya udah beres. Gary ngapain coba? Tapi aku pernah disuruh bawain laptopnya Arya. Masa aku jadi babunya? Lu mau disuruh dorong tas, ntar lu sama dia, tasnya mogok, disuruh dorongin. Ya udah deh, pasrah. belum. Terakhir. Oh terakhir, Dari Bang Arya Sul. menjual dirinya sendiri. Arya itu oke. Sama kayak bapak bilang, mapan. Mau lo dorong mobil kalau lagi mogok. Kalau Gary suka anime. Gary gak anime. Berarti aku setuju dengan Gary. Anime itu yang bagus. Tapi ini anak anime nih Iya makanya anime itu bagus. Berarti Gary aja. Gary aja. Berubah ya. Iya. Nah itu dia balik-balik. relatif. Oh, relatif. iya. Sama Gary kita pasti pada support Gary nih gue lihat. Nanti Iya, kan kalau ada Gary, Jordi. iya. Kita Kalau berubah semua. aku mungkin bilangnya apapun yang kamu pilih aku support deh. Gitu. Masa sih? Oke, terakhir nih pertanyaannya. Ini paling susah sih. Oh ya? Ngerangkum nih. 2 tambah 500.000. Bukan. Kalau misalnya karakter kalian di film ini punya soundtrack, Oh. lagunya lagu apa? Ini ada contekannya atau beneran dari kita? Aduh sebenarnya kita tuh Kita disiapin lagu sih iya. ya. Kita siapin lagu, Ini cuma sama lupa. Mbak Prita. Satu-satu masing-masing. Iya, masing-masing Oh. disiapin ini. Ya, apa, kita lagu memang ada tema masing-masing. karakternya itu ada soundtracknya sih dikasih sama Mbak Prita. Jadi pas ngenalin, wah Maxim karakternya gini nih, ini dengerin nih musiknya kira-kira kayak gini. Slipknot. Tapi inget nggak apa lagunya? Aku tuh inget judulnya, cuman aku lupa penyanyinya. Aku Dia juga. cuma instrumennya doang gitu loh. Kayaknya Iya, NZ gua juga paling suka banyak kayak- didengerin lagunya Kakak waktu ada itu. playlist kan? Ada playlist bikin sendiri. Si Home itu loh judulnya. Ya. Aduh, aku lupa penyanyi siapa. Coba lihat nih di Spotify aku nih. Siapa nih? Ada karakter Niken. Langsung ada tuh playlistnya. Aku lupa sih. Kalau aku misalnya secara pribadi, Arya tanpa yang kayak dikasih Mbak Prita, mungkin lebih ke yang very structured gitu ya, lagu-lagu struktur banget. Kayak Scorpion. Ya lagu Oke, Scorpion oke. yang Wah, nenek. Kalau nama squad, go to Georgie Park. The wind blows ya. Apa? Wind of Change. Wind of Change ya. Lebih kayak gitu. Wind of Change dari Scorpion. Kalau Arya buat aku. Kalau aku ini deh, aku tahu. Misalnya itu kan tadi yang bikin Mbak Prita, kita Iya. bikin yang versi kita Iya, aja. kita Kan, aja. Kayak lagu-lagunya Sade deh gue. Sade. Sade. Smooth operator. Yang itu. Itu nih Ken. Kalau gua kayaknya ini, Hendar tuh spin doctor. Marry him or marry me. I'm the one who love it, baby. Can you see? Sebetulnya gue pengen nyanyi aja. Oke. Sekarang semua lagu yang kita sebutin kita nyanyiin sendiri. Ayo Gi. Ini jorok-jorok nyanyi ya. Jago banget suara Tapi Saya bagus coba banget kalau suaranya. Anggi apa? Kalau aku tuh kayaknya lagu-lagunya tuh yang ceria gitu, yang Oke. motivational gitu, Benadria, kayak Benadria. kayak yang Taylor Swift. kayak Suddenly I See yang soundtracknya Gimana lagunya? Legally Blonde. Gimana? Soundtracknya Devil Wears Prada gitu, Legally Blonde Oke. gitu. Gimana lagunya rapnya? Boleh? Suddenly I See. Yang lagi flu ya. Aku kadang lagi flu. Sama juga suara flu kan sama aja gitu. Nanti disusulin ya lagunya ya. nanti Pakai voice note ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Terima buat kasih. interviewnya. Terakhir boleh ingetin buat nonton Yakin Nikah tanggal berapa di Cinema 21. Oke. Oke. Di sana ya?
Teman-teman Sinema 21, jangan lupa saksikan film Yakin Nikah tanggal 9 Oktober 2025. Nonton, seru lah. Seru, nonton dong. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.